Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing guri, wah sawi gue mesti gue. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi, ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam madzhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. ya, ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ini caranya gini nagih kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik ya bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno les. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Gus, aja lunga dhisik. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan wa usulian wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Sila asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga babanya nih pihak juga Pak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya aku sregep. Yang jelas tuh dalika fadlu wa yu'ti apa mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa hal. Kena kepengen ngalim ku sinau sedurunge ngaji.
ya. Misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu Sebelum ngaji. sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus itu udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman, dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro naringali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda yo maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Waduh salah ya Gus. Kenapa lah? Waduh salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean mergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sing lawang cung. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kulo gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena gua alu cung. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ae. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, cung, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100, dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam, sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu, kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalahkan kiai-kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau Ki Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh, Ki Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah, Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya
Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini, saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi, mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah, mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kayak desa kok kuliah. Betul kuliah? Oh, nggih nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulayani janji sekali aja Sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini tidak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja, ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuknya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2/5, 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2, sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisful usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa.
Lah itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usyur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Artinya sebutan. Kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam. Kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah. Itu biar ahli sekali. Karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah. Kita mentongakakan ya Allah, moga-moga Gus Bah gelem kono ndonga. Jajal dongane Gus Bah karo donga sampean mandindi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur Sayyid, matur nuwun, sangat matur nuwun, sangat Masya Allah niki jelas. Gus Bah itu enteng, cepet antu diterimanya ku napa jenenge keterangannya cepat dan sebagian cepat. Oh, enggak ada kayak yang jelimet. Tak kira apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham kok. Nah itu. Nah, demikian matur nuwun sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem. Luar biasa kita hanya udah selanjutnya ngaten mawon Gus. Kula sak sedulur sak santri-santri nek pas jenengan donga pas uzlah njaluk ditongakne ngoten mawon. Nggih, ngoten mawon pun.